Certain all my life I find a way to just not talk about it. Andai kamu ada selamanya, takkan siap hadapi harinya. Dan saat tiba waktuku juga, kan ku panggil kau di atas remaja. No answer, I just can't decide. Tak punya jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Analisis usaha di bidang jasa, yakni Fotoism. selamat menyaksikan. Hai, gue Valen. Hai, gue Helga, gue Wandaula. Halo, nama gue Muhammad Didan Aditya. Hai, gue Aulia Dewi Damayanti. Halo teman-teman. Nah, aku di sini udah sama Kak Rose. Aku ada beberapa pertanyaan buat Kak Rose. Yang pertama, layanan apa aja sih Kak yang disediakan sama Fotoism, dan mungkin bisa di-spill nggak sih produk-produknya yang Fotoism saranin buat customer-nya? Oke, aku mau jawab ya. Pertama, kita punya beberapa jenis foto booth. Yang pertama itu kita punya basic frame. Yang dimana basic frame itu biasanya dipakai untuk foto bersama keluarga, rekan-rekan, atau sama pacar. Itu buat seru-seruan bareng. Yang kedua, kita juga punya foto artis frame. Yang dimana itu nanti kalian bisa foto seakan-akan sama artis Korea. Kita juga punya bukan artis aja sih, kita juga punya karakter animasi. Yang dimana nanti kalian juga bisa foto sama karakter-karakter, entah itu webtoon atau banyak lagi sih contoh-contohnya. Itu harganya juga mulai dari 100.000 kalau foto idol ya. Kalau foto yang animasi dia harganya 80.000. Kalau foto yang basic dia harganya mulai dari 50.000 aja. Tuh. Untuk kita juga punya frame event collab sama beberapa brand itu, tapi untuk saat ini kita collabnya sama Gua Vita aja. Tuh. Itu harganya mulai dari 80.000. Terus kalau seandainya konsep tadi kakak notice ada konsep yang mereka K-pop idol gitu ya. Itu tuh Fotoism dia mekanismenya gimana sih bisa sampai, maksudnya foto-foto idol tuh di semua Fotoism atau hanya Fotoism ini aja nih? Terus apakah itu ada di pusat juga atau cuma ada di Indonesia? Nah, jadi konsepnya singkatnya aja. Jadi Fotoism pusat di Korea dia punya apa sih, ibaratnya kayak dia berkolaborasi sama entertainment artis ini. Jadi kita bayar secara resmi royalties kita kepada artis, dan artisnya juga bekerja secara resmi untuk kita. Dan itu ada periodenya, nggak cuman terus-terusan. Jadi dia ada periodenya tergantung sama artis dan entertainmentnya juga. Oh jadi ini tuh cabangnya langsung dari Korea ya? Langsung dari Korea, cuman untuk di Indonesia saat ini dia ada franchise juga. Jadi bukan khusus dari Korea, tapi ada juga beberapa franchise yang ada di Indonesia. Terus biasanya di Fotoism ini selain yang mereka collab sama idol, itu ada alat pendukung apa aja sih Kak yang mendukung berjalannya Fotoism? Kita punya, tentu aja kita punya properti yang benar-benar unik-unik yang bikin orang kayak tertarik untuk foto di sini. Kita juga untuk mendukung perjalanan Fotoism pasti of course kita ada ini dong, kamera yang mendukung. Itu juga ada lighting, ada PC, ada remote monitor, remote control. Terus banyak sih kalau untuk fotonya. Terus seberapa sering Kak yang alat-alat itu atau mesin-mesin itu dipegangin? Kalau sebenarnya sering sih setiap hari kita update ya dari pusatnya langsung. Jadi kita di remote untuk update setiap hari. Berarti sangat terjaga ya Kak? Nah, terus adakah hal khusus seperti promosi yang dilakukan Fotoism untuk lebih dikenal sama konsumen atau target pasar? untuk promosi kita lebih khususnya sih di Instagram. Kita lebih pentingnya di Instagram karena kan untuk secara global semuanya update di Instagram. Kita untuk frame, artis, semuanya itu kita di Instagram. Cuman kita juga aktif juga di Twitter, di TikTok, kita update semua. Berarti setiap ada update-update yang misalnya idol terbaru kali itu langsung booming ya Kak? Yes, langsung booming karena sudah update di Instagram. Boleh diceritain nggak sih Kak apa tantangan besar Kakak sebagai staff untuk melayani konsumen di Fotoism ini? Kalau secara aku pribadi, tantangan terbesar aku tuh untuk mengerti keinginan customer, kebutuhan customer. Karena kan setiap individu kan itu beda dengan keinginan dan kebutuhannya. Jadi aku lebih tertantang untuk memahami kayak pribadi mereka tuh kayak gimana, setiap yang datang pribadi sih. Terima kasih Kak Rose atas informasi dan sharingnya hari ini tentang Fotoism. Gimana nih teman-teman, tertarik buat Fotoism? Ayo kita ke Fotoism.
wawancara tadi kita akan menghitung data over semuanya yang kita sudah ketahui dari wawancara tadi. Kita sudah mendapatkan harga jual sama variable cost yang lalu kita menghitung margin per unitnya itu kita dapatkan dari 50.000 ini kita kurangin 1.100 ini, yaitu kita dapat di angka 48.900. Lalu yang kedua kita hitung juga yang 100.000 ini kita kurangin sama 1.100 ini kita mendapatkan angka di 98.900. Lalu kita total sesi bulanannya itu 1.560 kita dapatkan dari 20 weekday dikalikan 30 sesi mendapatkan angka 600 ditambah 8 weekend dikalikan 120 sesi yaitu 960 kita tambahkan kita mendapatkan angka di 1.560. Lalu kita hitung di sini 30 sesi kita bagi 2 karena harganya ada 2, 15 sesi dikalikan 50.000 kita dapatkan harga di 750.000 untuk hariannya. Lalu yang bawahnya 15 sesi kita kalikan 100.000 kita dapat angka di 1.500.000 untuk hariannya. Karena hariannya kita udah tahu, kita kalikan aja 750 ini kita kalikan 20 kita mendapatkan angka di 15 juta rupiah. Lalu yang kedua 1.500 ini kita kalikan 20 kita mendapatkan angka di 30 juta rupiah. Nah ini kita udah menemukan semua, kita jumlahkan untuk menentukan bulanannya kita mendapatkan angka di 45 juta ribu rupiah. Lalu yang kedua kita menghitung yang weekend 120 sesi kita bagi 2 yaitu 60 dikalikan 50 kita mendapatkan angka di 3 juta rupiah untuk hariannya. Lalu 60 kita kalikan 100.000 yang special friend kita dapatkan angka di 6 juta rupiah untuk hariannya. Nah kita udah mendapatkan hariannya ini kita tinggal kalikan aja 3 juta ini kita kalikan 8 weekend mendapatkan angka di 24 juta rupiah. Lalu 6 juta ini kita kalikan sama 8 juga kita mendapatkan angka di 48 juta rupiah. Karena kita udah mendapatkan semuanya kita jumlahkan aja untuk menentukan bulanannya kita mendapatkan angka di 72 juta rupiah. Lalu karena kita udah dapat semua kita untuk mencari total revenue-nya jadi kita jumlahkan 45 juta ini kita jumlahkan sama 72 juta ini yaitu 45 tambah 72 yaitu dapat angka di 117 juta. Jadi total revenue-nya itu di angka 117 juta ribu rupiah. Halo teman-teman, jadi aku mau ngejelasin gimana sih biaya modal awal dan depresiasi itu bisa terjadi dan apa aja yang masuk ke dalam modal awal dan depresiasi atau penyusutan itu. Nah, ada beberapa yang masuk yaitu biaya studio, biaya umum, modal awal dan depresiasi bulanan atau penyusutan bulanannya. Yang pertama di biaya studio itu satunya 100 juta 675 ribu. Nah karena ada 3 ruangan, kita punya studionya itu 3, jadi dikali 3 hasilnya 302 juta 25 ribu. Apa aja sih yang masuk ke dalam biaya studio? Yaitu ada kamera, software, printer DNP, lighting, dan box, monitor, touchscreen, pijakan kaki, background studio, dan akrilik dinding, tirai, cat atas. Nah yang kedua ada biaya umum, itu totalnya 19 juta 822 ribu. Apa sih yang mengalami dalam biaya umum? Yaitu ada lemari, laptop, mini TV, CCTV, cetakan, properti kantor, properti kacamata, properti kasir, meja kursi, properti fasilitas dan lain-lain. Nah, total modal awal itu dihitung dari biaya studionya 3 ruangan ditambah dengan biaya umum hasilnya 321 juta 847 ribu. Nah, kita hitung depresiasi itu penyusutan bulanan. Nah, kenapa sih depresiasi bulanan itu dihitungnya dalam 5 tahun? Karena biasanya barang-barang itu melalui penyusutan itu dalam waktu 5 tahun. Kita hitungannya dalam hitungan bulan ya, yaitu 60 bulan. Kenapa kita bisa dapat angka segini? Karena dihitung dari modal dibagi masa pakai. Nah, masa pakai itu dalam hitungan bulanan. Kalau kita tadi udah dapat 321 juta 847 ribu, tinggal dibagi dengan 60 bulan, yaitu 5 juta 364 ribu 117. Selanjutnya kita akan menghitung fixed cost dan total cost. Yang pertama ada fixed cost, lalu ada gaji karyawan 2 orang. Satu orangnya 2.500.000 dikali 2 orang, jadinya 5 juta. Yang kedua ada sewa tempat sudah input listrik sebesar 3.125.000 rupiah. Yang ketiga ada depresiasi aset yang sudah dijelaskan oleh teman saya Valen senilai 5.364.117 rupiah. Jadi total fixed cost-nya adalah sebesar 13.489.117 rupiah. Yang kedua ada variable cost yang sudah dijelaskan oleh teman saya Zidan. Yang pertama ada total sesi bulanan 1.560 sesi. Yang kedua ada variable cost per unit senilai 1.100 rupiah. Jadi total variable cost-nya adalah 1.716.000 rupiah. Didapat dari 1.560 sesi dikali 1.100 rupiah. Jadi total cost-nya adalah 16.205.717 rupiah. Didapat dari 13.449.117 rupiah ditambah 1.716.000 rupiah. Sekarang kita harus hitung laba kotor, laba bersih, dan BEP. Yang pertama laba kotor bulanan. Laba kotor bulanan rumusnya TR dikurang dari C. TR-nya udah dapat udah dihitung sama Zidan 117 juta ribu rupiah. Dikurang 15.205.117 rupiah. Hasilnya 1.794.883 rupiah. Yang kedua kita akan hitung laba bersih. Laba bersih rumusnya laba bersih. Laba kotor bulanan dikurang beban pajak bulanan. Beban pajak bulanannya udah dapat totalnya 585.000 rupiah. Lalu kita masukkan ini laba kotor bulanannya udah dapat 1.794.883 rupiah dikurang 585.000 rupiah. Hasilnya 1.209.843 rupiah. Yang ketiga kita akan menghitung BEP. BEP sesi itu
rumusnya MC per price dikurang variable cost. Itu udah dapat MC-nya 13.409.117.000 rupiah per 50.000 dikurang 1.100. Totalnya kita udah dapat 276 sesi. Yang kedua kita akan menghitung BEP sesi 100, yaitu 13.489.117 per 100.000 dikurang 1.100. Totalnya kita udah dapat 135 sesi. Terus yang kedua kita akan menghitung BEP rupiah. BEP rupiah itu 50.000 dikali 276 ini sesi hasilnya 13.800. Yang terakhir kita menghitung BEP sesi 100.000. BEP rupiah yaitu 100.000 dikali 136 hasilnya 13.800. Selanjutnya kita akan menghitung waktu balik modal. Untuk menghitung waktu balik modal, kita harus mengetahui dulu arus kas bersih per bulannya. Arus kas bersih atau cash flow didapatkan dari laba bersih ditambah dengan depresiasi. Laba bersih sudah dihitung oleh rekan saya Helga dan juga depresiasi sudah dihitung oleh rekan saya Valen. Dengan nilai laba bersihnya Rp101.209.883 dan depresiasinya senilai Rp5.364.117. Menghasilkan cash flow-nya senilai Rp106.574.000. Selanjutnya kita masuk ke waktu balik modal. Waktu balik modal dibagi menjadi dua, waktu balik modal bulanan dan juga ada harian. Yang pertama bulanan didapatkan dari rumus total modal awal yang sudah diketahui oleh Valen dan juga arus kas bersih bulanan yang sudah kita hitung tadi. Total modal awalnya Rp321.847.000 dan arus kasnya Rp106.574.000 dibagi menghasilkan 3,02 bulan. Kita persempit menjadi 3 bulan. Selanjutnya harian, karena udah dapat 3 bulan, tinggal kita kalikan aja dengan harian. 1 bulan kan ada 30 hari, jadi 3 dikali 30 hari yaitu 90 hari. Kesimpulannya adalah untuk waktu fotoism balik modal memerlukan 3 bulan atau sama dengan 90 hari. Terima kasih. Berikut analisis SWOT, strength, struktur harga dan lisensi resmi idol, weakness, ketergantungan pada event dan frame artis yang memiliki periode, opportunities, menjual experience yang sukses karena alat pendukung dan juga memanfaatkan ekspansi non-K-pop, threat, kompetitor, dan juga staff harus mengerti keinginan dan kebutuhan konsumen yang berbeda-beda. Sekian analisis kelompok kami untuk UMKM Malaysia. Terima kasih sudah menonton.